Presentasi madrasah sebagai pilihan utama yang diampu oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPD. Yang melatar belakangi madrasah di sini adalah salah satu pendidikan yang berorientasi kepada nilai-nilai spiritual yang mengharapkan peserta didiknya dapat belajar bukan hanya ilmu pengetahuan umum saja, akan tetapi juga ada ilmu agama yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Nah, di sini ada pada setiap awal tahun ajaran baru, orang tua biasanya direpotkan dengan mencari sekolah atau lembaga untuk kelangsungan pendidikan anaknya. Bagi orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah tingkat dasar dan menengah pertama misalnya, akan memilih sekolah yang unggul, yaitu sekolah yang lulusannya dapat diterima pada jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan bagi orang tua yang akan memasukkan anaknya ke sekolah menengah umum, akan memasukkan anaknya ke sekolah yang lulusannya dapat dengan mudah melanjutkan ke perguruan tinggi atau mendapatkan pekerjaan. Mencari sekolah yang unggul dan memiliki masa depan yang cerah bagi para lulusannya merupakan salah satu kesulitan tahunan dan rutin yang dihadapi oleh orang tua. Memilih sekolah yang unggul dengan biaya yang terjangkau sama sulitnya mencari lapangan pekerjaan atau lapangan kerja dalam waktu yang singkat. Bagi keluarga muslim, seharusnya sekolah yang dipilih bukan hanya sekolah yang lulusannya unggul dalam bidang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan, dan pengalaman, melainkan juga unggul dalam kepribadian dan akhlak yang mulia. Di sini ada keunggulan madrasah. Ada beberapa keunggulan yang menunjukkan keunggulan madrasah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan informasi sejarah. Nah, di sini keunggulan madrasah di sini adalah yang pertama, berdasarkan informasi sejarah, bahwasanya lahirnya madrasah di Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan yang kuat untuk memberikan pendidikan yang unggul untuk komunitas muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Keinginan ini muncul sebagai akibat dari sikap pemerintah Belanda yang bersikap diskriminatif terhadap rakyat Indonesia pada umumnya. Ada yang kedua, menurut Mas Tuhu, dalam memberdayakan sistem pendidikan Islam dewasa ini muncul paradigma sekolah unggulan, yaitu sekolah yang lulusannya memiliki kemampuan memahami fenomena baru. Yang ketiga, bahwa sejak 1975 sampai dengan sekarang telah muncul berbagai kebijakan pemerintah atau usaha-usaha kreatif yang dilakukan masyarakat yang sejajar yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan mencapai tahap yang sejajar dengan mutu pendidikan umum. Jadi antara pendidikan agama dan umum itu harus sejajar. Seperti itu. Dan yang keempat di sini, dengan terjadinya integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, maka perubahan besar-besaran terjadi pada pendidikan Islam yang bernaung di bawah Departemen Agama, khususnya terhadap madrasah. Yang kelima, sejalan dengan perkembangan madrasah tersebut, maka terdapat program peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan dosen perguruan tinggi Islam dengan cara memberikan kesempatan mengikuti program sertifikasi guru dan dosen. Yang keenam, melalui dana pinjaman dari ASEAN Development Bank, Islamic Development Bank, dan Japan Bank for International Cooperation, pendidikan Islam mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kini sudah banyak madrasah yang memiliki sumber daya manusia yang unggul,
infrastruktur yang lengkap, sarana prasarana yang canggih, manajemen yang unggul, sehingga mampu bersaing bahkan mengungguli pendidikan umum. Yang ketujuh, hasil survei NACE, National Association Colleges and Employers USA pada tahun 2002 misalnya mengatakan bahwa kualitas perguruan tinggi yang diharapkan dunia kerja adalah lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi, kejujuran, kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, etos kerja yang baik, memiliki motivasi, mampu beradaptasi, kemampuan menganalisis, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, berorientasi pada detail, kemampuan memimpin, percaya diri, kepribadian ramah, sopan, dan beretika. Dengan adanya berbagai kemajuan yang luar biasa dari lembaga pendidikan Islam tersebut, seharusnya diikuti dengan cara pandang dan apresiasi dunia usaha dan industri serta masyarakat pada umumnya terhadap tamat pendidikan Islam. Pandangan yang keliru dan sebagian perusahaan dan masyarakat terhadap lulusan pendidikan Islam sebagai lulusan yang tidak sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri sudah harus ditinggalkan. Lulusan pendidikan Islam adalah lulusan yang lebih siap memasuki dunia kerja dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi, terutama dari segi moral dan akhlak mulia. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.